dengan dibawa dengan bar atau dengan kursi roda atau dengan dipapah. Juga kita lihat gimana kalau dia bisa jalan, jalannya bagaimana. Pokoknya kita amati semua. Kemudian setelah itu kita kalau pada pasien-pasien yang atau penderita yang dengan keadaan tidak sadar. Tapi kalau sadar itu bisa kita tanyakan misalnya kronologi kejadiannya. Kejadian kecelakaan itu disuruh ceritanya itu urut apa enggak, itu juga harus kita tanya urut apa enggak. Kalau pasiennya tidak sadar, maka kita harus periksa dulu. Pertama adalah RW-nya. Itu biasanya kalau pasien datang dengan tidak sadar, mesti datangnya itu terus dengan sungan dan lain sebagainya. Situ kemudian kita periksa itu, biasanya kita lihat RW-nya dulu pertama. Lihat ada enggak obstruksi dari jalan. Kita juga cek dan enggak perubahan dari suara pas. Nah, ini harus kita harus ketahui karena ini akan berhubung tingkat kesadaran daripada si pasien. Misalnya pasiennya itu atau seperti berumur, atau bisa juga pasiennya mengi itu pas dia akan di jalan pasnya. Kemudian dilihat pernafasannya. Pernafasannya itu dia spontan apa? Dia bisa bernafas dengan spontan apa enggak? Kemudian nafasnya, frekuensinya. Kita lihat frekuensi dia tuh nafasnya pendek-pendek atau cepat atau pas biasa. Kita harus kita hitung berapa kali pernafasan per menit. Kemudian kalau bisa kita lihat saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu dia bisa mengakomodasi oksigen berapa persen. Semakin kecil persen bisa dihirup pada semakin kurang baik pasien. Kemudian sirkulasi. Apa kita untuk sirkulasi yang perlu kita periksa adalah tekanan, kemudian iramanya, tekanan darahnya bagaimana, tinggi dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya pasien jadi berdarah hebat, tekanan, kemudian pulsnya, kekuatan nadi itu lemah atau kemudian suhunya dingin jadi bagus ya, jadi bagus maka bisa. Kemudian itu kita periksa kesadaran, itu kita ukur suatu ukuran yang G.
singkatan dari go next berikutnya. Pemeriksaan GCS ini suatu scoring, nah kita harus memeriksa pertama reaksi daripada kedua verbal, datanya dia bisa menjawab, kemudian fungsi suatu contoh kasus itu pasien datang karena analitas, datang keadaannya sadar, maka terbuka spontan. Tidak bicara, pasien tidak tahu berada dan lupa saat terjadi eksiden atau kecelakaan. Tangan dan kaki pasien tidak dapat saat diminta, tapi pasien tetap bisa merasakan nyeri pada kaki kelip patah. Berapa GCS-nya? Lanjut slide-nya. Ini satu gambaran kalau kita lakukan GCS, pasiennya kita berikan, kita situ, kemudian kita posisikan, bisa sudah tidak atau lurus di kanan kiri pada. Terus slide berikutnya. Macam kepala GCS ya, itu di cedera kepala kan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala. Cedera kepala ringan itu nanti kalau skornya itu kita dapatkan dari pemeriksaan mata verbal dan motorik itu antara 13 sampai 15. Sedangkan cedera kepala sedang antara 9 sampai 15 dan cedera berat 3. Jadi semakin kecil nilainya, maka cedera semakin. Terus slide berikutnya. Cedera kepala itu mekanisme cedera kepala suatu bentuk. Kepala ringan biasanya terjadi karena adanya benturan di kepala. Kemudian tidak ada penetrasi benda asing ke dalam kepala. Misalnya tidak logam atau batu atau apa yang masuk ke kepala. Dan kedua, kehilangan kesadarannya kurang dari 3. Kemudian dia akan rasa lupa, lupanya itu kita kurang dari 24 jam. Jadi setelah dia akan apa yang
terjadi. Kalau kita skor GCS-nya, kita skornya adalah 13 sampai 15. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tapi kita harus periksa ABC. Setelah kita periksa ABC, yang tidak menuju ke arah jelek, kita observasi. Jadi CS itu observasi selama 3 kali 4 jam. Cedera kepala ini dapat berubah. Tadinya ringan bisa berubah ke arah sedang atau berat. Itu bisa terjadi. Nah, setelah lama terjadi penurunan kesadaran. Kemudian yang tidak Tuhan, yang mempunyai kekerasan tertentu. Tekanannya agak besar. Dapat terjadi aderasi ke dalam otak. Biasanya kesadarannya itu hilang lebih dari 30 menit. Kemudian dia akan lupa amnesia. CS nilainya adalah 9P12. Tindakan yang kita Mohon izin dok, suaranya hilang lagi dokter. ini menaikkan
Halo. Iya dok, suaranya sudah masuk dok. Belum terdengar dok suaranya dok. Mute-nya sini. Halo Fuad. Siap dok, sudah masuk suaranya dok. Suaranya udah masuk? Sudah dok, nih, sudah terdengar. Ya, sekarang slide berikutnya. Silakan slide berikutnya, Fuad. Nah, kemudian yang ketiga adalah cedera kepala berat. Ya. Ini biasanya benturannya juga keras, cepat, ya, sehingga ada penetrasi benda-benda asing ke dalam otak. Jadi pada cedera kepala ini, benturan itu selain keras juga cepat, itu akan mempengaruhi daripada cedera kepala tersebut. Misalnya cedera kepalanya itu keras, ya, tidak cepat, itu akan berbeda dengan cedera kepala yang diakibatkan benturan yang keras dan cepat. Ya, seperti itu. Kemudian kehilangan kesadaran pada cedera kepala berat ini biasanya lebih 30 menit. Kemudian dia akan kehilangan perasaan lupa atau amnesia itu lebih dari 7 hari, dan GCS-nya 3 sampai 8. Ya, seperti pada cedera kepala yang tadi, baik ringan maupun sedang, kita tetap harus lakukan pemeriksaan ABC. Nah, ini juga pada cedera kepala yang berat ini biasanya mempunyai prognose yang buruk, apalagi kalau misalnya selain muntah, kemudian dari telinganya juga keluar suatu cairan yang bening. Itu adalah suatu cairan dari cerebrospinal. Ya, itu menunjukkan bahwa di daerah kepalanya ini akan benturannya itu begitu keras sehingga ada suatu inflamasi, bengkak, dan ada cairan di kepala yang akan keluar, ya, melalui telinga. Ya, lanjut. Terus, udah habis? Ini bagaimana cara mengamankan airway, breathing, dan sirkulasi, ya, di apa itu? Di dalam melakukan tindakan pada cedera. Emergensinya seperti itu. Nah, itu memang ini ada OAS akan diajari life support, basic life support. Bagaimana cara mengamankan airway, ya, jalan nafasnya, kemudian dan bagaimana mengamankan sirkulasi daripada darah. Terus
jalan nafas RW ya, itu yang namanya dengan jautras, itu gambar ada itu mendorong rambut angulus mandibula ke anterior dengan kedua tangan agar posisi lidah tidak jatuh ke posterior. Nah, tujuannya apa? Karena kalau lidah itu jatuh ke posterior, dia akan menutup jalan napas. Nah, supaya tidak jatuh ke anterior, maka harus dilakukan tindakan seperti itu. Supaya lidah tidak jatuh ke posterior. Maaf, saya ulangi. Lidah tidak jatuh ke posterior. Nah, ya, semuanya bisa dilakukan tindakan dengan jautras, ya. Itu kita juga harus hati-hati, tidak bisa dikerjakan pada pasien-pasien dengan atau penderita dengan adanya cedera pada tulang belakang, terutama di daerah leher. Karena apa? Karena kalau kita tahu misalnya ini ada kelainan ya di daerah atau cedera di daerah leher, kita lakukan tindakan ini, bisa juga malah ini tulang di daerah dari itu akan patah dan mengganggu, dapat terjadinya gangguan pernafasan dan pasien dapat hati-hati ya. Karena itu harus dilihat ya, dilihat tentang kesadaran daripada pasien. Mungkin hati-hati nanti kalau lihat basic life support nanti akan diajari bagaimana cara melihat matanya ya. Matanya itu dilihat, bisa enggak misalnya dengan verbal disuruh menggerakkan mata ke kanan kiri, kemudian ditanya namanya. Nah, kemudian untuk motoriknya misalnya disuruh menggerakkan jari-jari atau disuruh mengangkat kaki. Itu tadi saya kira di situ dapat lihat apa saja yang perlu dilakukan pada pemeriksaan mata, kemudian pada bahannya dan motoriknya. Slide berikutnya. Nah. Untuk membebaskan jalan nafas dan pasien bisa mendapatkan suatu aliran oksigen, maka ini ya bagi dokter gigi yang sudah latihan ATLS atau basic life support biasanya bisa melakukannya itu dengan memasang oropharyngeal tube ya. Oropharyngeal tube itu suatu alat ya yang akan memberi aliran udara yang masuk nanti ke paru. Kemudian juga membersihkan cairan-cairan yang di dalam nafas, yaitu dengan menggunakan suction. Dan biasanya kalau melakukan intubasi tracheal itu cukup sulit. Ada yang keempat, ada trichothyroidomi itu juga cukup sulit. Biasanya kita tidak melakukan itu, tapi biasanya hanya pada pemasangan mayo. Dan kedua yaitu membersihkan cairan. Terus slide berikutnya.
Nah, ini penata laksanaan kalau gagal nafas, breathing. Biasanya kalau pernafasannya tidak bagus, ya bisa kemudian juga cepat, maka kita harus berikan bantuan pernafasan, yaitu dengan memberikan oksigen. Ya, oksigen bisa diberikan dengan kanul, ya, kanul yang dimasukkan pakai sungkup, asal kanul bisa, maupun dengan sungkup kasar dengan pipa kecil, ya. Nah, kecil itu dimasukkan ke hidung ataupun dengan sungkup yang diaplikasikan ke hidung. Itu dengan kanul bisa kita 1-2 liter oksigen per menit, kemudian dengan sungkup bisa 5 liter per menit. Kemudian bantuan dengan ambubek juga bisa, ya, itu bisa juga dipompakan, ya, pasien dipompakan dengan oksigen, ya, untuk mengurangi penurunan daripada kesadaran daripada pasien. Terus berikutnya, buat slide berikutnya. Nah, ini kalau kita mengadakan resusitasi jantung untuk memperbaiki sirkulasi daripada darah, ya. Karena kalau jantungnya berhenti, peredaran darahnya berhenti, maka dapat menyebabkan terjadinya kematian. Karena kalau lebih dari 3 menit, ya, itu akan terjadi kerusakan otak dan bisa menyebabkan kematian. Jadinya seperti gambar berikut, misalnya pasien itu dibaringkan terlentang dan biasanya dasarnya itu keras, ya. Misalnya di kasur, tapi ini justru tempat pembaringannya itu keras. Kemudian tangan operator diletakkan di atas sternum, mana tangan kanan di atas tangan kiri, karena nanti tangan kiri itu nanti yang akan menekan, ya, tangan kanan bantu tangan kiri sehingga dapat memberikan tekanan yang cukup kuat. Kemudian ditekan, ya, kira-kira 30 kali tekanan, ya, dalam kira-kira 2 inci, jadi agak keras memang. Kemudian setelah itu setiap 30 kali diberikan bantuan nafas buatan, ya, bisa dengan mouth to mouth atau bisa dengan alat juga untuk bantuan nafas. Terus slide berikutnya, nah itu tentang resusitasi cairan, ya. Jadi cairan itu kalau memang terjadi kekurangan cairan, misalnya pada trauma yang terjadi dengan adanya perdarahan. Nah, perdarahan itu maka cairan tubuh itu akan banyak keluar. Nah, akan terjadi shock yang namanya shock hipovolemik, dan kemudian akan terjadi shock juga neurogenik. Karena banyak darah dan terjadi rasa nyeri yang berat, maka akan terjadi shock hipovolemik dan neurogenik. Nah, cairan itu bisa berupa cairan infus, juga bisa cairan berupa darah, yaitu transfusi. Nah,
Kalau cairan infus itu bisa dengan cairan yang macam-macam ya, nanti ada sensasi ada dan lain sebagainya, nanti dikasih berikutnya akan ada tentang bagaimana kita melakukan perbaikan sirkulasi. Saya kira untuk ini sampai di sirkulasi ini, Dr. Fuad. Halo Dr. Fuad. Ya, dokter. Saya kira kuliahnya cukup sampai di sini. Nanti silakan mahasiswa untuk mendapatkan slide-nya. Halo? Ya, dokter. Ada suatu pertanyaan enggak dari para peserta? Ada pertanyaan dari para peserta? Selamat pagi, dokter. Ya, siapa? Silakan. Fania, dokter. Fania, dok. Fania. Ya. Gimana Fania? Mohon izin bertanya, dok. Cairan infus sendiri kan itu ada 2 jenis ya, dok. Yang koloid sama kristaloid. Nah, itu kapan kita pakai yang koloid sama kristaloid ya, dok? Terus pertanyaan saya. Terima kasih, dok. Sebelumnya. Tahu enggak bedanya? Ya, itu jadi itu tergantung dari keadaan si pasien ini, kehilangan darahnya cukup banyak apa enggak. Kalau kemudian juga kita lihat HB-nya dan sebagainya, sehingga kita bisa pilih, oh ini koloid dan ini kristaloid. Kristaloid itu yang cairan yang apa itu tidak sesuai dengan elemen darah ya, jadi bisa dengan tergantung dari banyak darah yang keluar ya, dan lukanya itu cukup serius apa enggak. Misalnya kita lihat HB-nya ya, HB ini masih bisa enggak kita ikuti, kita perbaiki, tidak dengan transfusi tapi cukup dengan cairan infus, misalnya kita ambil yang koloid gitu. Baik, dokter. Kemarin saya kebetulan juga coba baca, itu kan kalau semisal, kalau tidak salah, kalau perdarahannya banyak itu kan lebih baik diberikan yang kristaloid ya, dok? Itu kira-kira ya, benar karena, atau enggak ya, dok? Ya memang kristaloid itu dari darah, cairannya. Oh, ya. Itu, Baik. Enggak. Ya. Ya, terima kasih, dok. Terima kasih. Satu lagi siapa? Ya, tidak ada, bisa nanti pertanyaan ditulis saja ya. Nanti bisa ditulis, nanti akan kita jawab juga secara tertulis. Begitu, Fuad? Halo, Ya, dokter. Terima kasih, ya, Dr. Kli, kalau ada sudah memberikan. Ya, ada pertanyaan ditulis saja, nanti bisa kita jawab juga. Nah, kita cukup sekian untuk sesi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada sesi kedua tentang perdarahan ya, yang bisa, karena itu perdarahan juga termasuk emergensi. Kalau terjadi perdarahan yang banyak, maka akan terjadi gangguan pada perfusi jaringan ya, itu nanti akibatnya akan banyak sekali, akan terjadi perubahan respirasi, perubahan nadi, perubahan suhu, di mana vital sign itu akan berubah dan itu akan
membawa penderita itu ke arah lebih buruk. Ya. Saya kira cukup untuk hari ini, dan kalau ada pertanyaan bisa nanti diberikan lewat WA juga bisa. Nanti juga akan kita jawab. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Terima kasih untuk Dr. Yusafat. Terima kasih untuk Dr. Fuad. Ya, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Klik yang sudah memberikan materi kuliah cedera kepala. Ya. Mungkin cukup sekian kuliah hari ini ya, Dok. Ya. Oke, Dok. Ini sebelumnya mau kita absen dulu, dihidupkan, silakan videonya. Oke. Silakan yang belum menghidupkan videonya segera hidupkan videonya biar kita absen dulu. Dokter Fuad nggak bisa melihat ya. Oh gitu, saya hidupkan Dok. Lihat gitu, pecah-pecah gitu. Oke, ini karena pesertanya agak banyak, ini kita perlu beberapa kali ya. Oke. Iya, ya, kita lihat. Ya. Oke Dok, suaranya putus-putus Dok. Halo Dokter Fuad. Oke Dok, suaranya agak putus-putus. Cukup. Ya, cukup. Sudah cukup. Siap. Selamat pulang kuliah. Oke, udah selesai ya. Udah bisa live group semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.